Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani, NPM 2024102011. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas PowerPoint yang telah saya buat. Judulnya itu pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan pembelajaran. Jadi, menurut Retno 2019, era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Di era digital juga sebagai teknologi perkembangan cukup pesat dari signifikan. Perkembangan teknologi yang cukup signifikan membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut terjadi di berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Pengaruh dalam bidang pendidikan tersebut dapat terlihat jelas khususnya dalam pendidikan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu peran psikolinguistik dalam pengajaran bahasa Indonesia. Di era digital dipengaruhi pemahaman proses signifikan siswa. Di era digital ini banyak aplikasi dan platform pembelajaran yang mengandalkan prinsip psikolinguistik. Misalnya, perang lunak yang menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Yang keempat itu, teknologi memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam bentuk transformasi bahasa Indonesia di era digital. Peran teknologi digital ini dapat mendukung proses pembelajaran meningkat, motivasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang adaptasi. Adapun landasan teorinya itu seperti satu hakikat psikolinguistik. Slobin 2003 mengemukakan bahwa psikolinguistik mencoba menguraikan proses psikologis yang terjadi ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh manusia. Yang kedua itu hakikat pembelajaran bahasa. Pembelajaran menurut Harahap dan Yahfizhan 2024 pada hakikatnya adalah yaitu suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses pembelajaran. Ketiga itu era digital. Jadi era digital yang kini telah menjadi bagian kehidupan keseharian masyarakat, khususnya generasi muda saat ini, memang akan mengubah pola kehidupan, termasuk pola penyebaran informasi dan pola belajar. Metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti tersebut sebagai instrumen kunci. Dan ini adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu seperti pengamatan observasi. Peneliti mempelajari dan mengamati proses kegiatan belajar mengajar pada Hikvit Secondary School Jakarta yang telah menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Selanjutnya itu kuesioner online. Peneliti memberikan kuesioner secara online dengan tujuan mendapatkan data penunjang terkait dengan penelitian ini. Data kuesioner online menjadikan satu bentuk penelitian secara tidak langsung karena jumlah siswa yang mengisi kuesioner ini dianggap dapat menggunakan teknologi dalam satu pembelajaran. Dan yang terakhir, studi pustaka. Mengumpulkan data-data dari referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan digunakan sebagai acuan landasan teori literatur terkait yang bersumber dari buku, jurnal, jurnal ilmu maupun referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan adapun kesimpulan dari PowerPoint yang telah saya buat, teknologi digital dan prinsip-prinsip psikolinguistik memiliki kontribusi positif yang saling melengkapi dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang lebih personal, interaktif, dan efektif. Masih terdapat ruang untuk mengembangkan dalam memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep psikolinguistik dan meningkatkan kualitas efektivitas. Aplikasi pembelajaran bahasa agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu, disarankan agar guru dan siswa lebih memaksimalkan teknologi digital, mengintegrasikan teori dengan psikologi praktik melalui aktivitas interaktif, memanfaatkan teknologi pembelajaran yang adaptif, serta mendorong kolaborasi dan diskusi dalam kelompok kecil sehingga manfaat pembelajaran dapat dirasakan secara lebih merata di antara seluruh siswa. Jadi itulah tadi PowerPoint yang telah saya bahas. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.